Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Fortuner 2,7 bensin tipenya V Matic yang 4x4 penggerak 4 roda tahun 2005. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, dalam mencari mobil bekas atau second ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah yang paling mudah dari tampilan luar. Tampilan luar itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri dan atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di suspensi, bisa jadi di shock breaker atau di pernya. Nah, terus untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah, nah ini adalah batasan antara dari parts bodi mobil yang kita sebut nut ya. Jadi nut ini kita periksa, kita pastikan bahwa nutnya itu jaraknya masih presisi, masih sama antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu juga di permukaan bodi juga perlu kita perhatikan di cat. Nah, catnya ini dia memantulkan bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi itu juga kita perhatikan sekeliling mobil, kita cek. Nah, jadi bayangannya itu masih memantulkan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita cek secara keseluruhan mobil, semuanya baik kaca-kaca, lampu, terus habis itu juga velg, ban. Nah, ini bannya juga kondisinya juga masih tebal ya, masih tebal. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan kondisinya. Oke, nah setelah kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisi mobil aman, dari sisi luarnya masih oke. Nah, berikutnya kita periksa di bagian dalamnya ya. Nah, ini dia remote-nya tergabung dengan kunci ya. Jadi coba kita buka mobilnya. Oke, kita buka mobil, kita coba masuk ke dalam. Nah, oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman dari karat dan sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal juga kita perhatikan, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya juga yang perlu kita periksa itu adalah di bawah masing-masing jok. Pastikan bahwa di bawah masing-masing jok itu masih aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita periksa kondisi interior mobil. Nah, baik dari dashboardnya kita periksa kondisinya, instrumennya bagaimana, setirnya bagaimana. Terus habis itu juga di bagian dalam juga plafon kita cek kondisinya bagaimana, bagus atau tidak. Nah, terus habis itu di bagian joknya juga kita periksa kondisinya bagaimana. Dia joknya ini karena tipe V ya, jadi tipe V dia joknya sudah kulit ya, bahannya ini semi kulit ya. Oke, dan kondisinya juga masih oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita pastikan kondisi interior oke, nah sekarang berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa kondisi mesin bagian atas, terus kita ngolong di bagian bawah, pastikan bahwa kondisi mesin masih oke, tidak ada rembesan. Nah, terus habis itu juga kita periksa juga level oli, terus sama kondisi oli ya. Terus habis itu juga radiator coolant juga kita periksa kondisi dan levelnya. Nah, terus kita ngolong juga di kaki-kaki juga kita periksa apakah ada rembesan atau tidak. Nah, oke, jika kita sudah pastikan itu aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, kita sebentar, saya kecilin dulu volume radio. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, nah kita pastikan bahwa dia nyalanya jreng ya, langsung nyala. Karena apa? Kalau mobil dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan
bisa jadi di akinya sudah sohak, atau bisa jadi di dinamo starternya yang bermasalah. Nah, terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam itu bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Kita pegang setir, terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim masuk ke dalam. Kalau getaran mesinnya berlebih, berarti ada kemungkinan bisa jadi engine mountingnya bermasalah, perlu diganti, atau bisa jadi mesinnya pincang, atau bisa jadi ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di sini dia juga bisa diatur untuk ketinggiannya ya, untuk bagian supir, selain dari selain dari senderan sama maju mundur maju mundur kursi. Nah, terus habis itu di bagian sini oh ya, sekarang kita periksa mesin ya. Ini buat buka kap mesin. Nah, ini buat buka tangki bensin. Nah, dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, ini dia buat mengatur cahaya dari speedometer seperti itu. Oke. Nah, di sini ada cup holder ya. Di sini ada cup holder. Nah, terus habis itu juga kita periksa. Nah, di sini pengaturan power window ya, pengaturan power window. Terus habis itu ada central lock sama buat ngunci nyalakan power window. Nah, ini ada pudar-pudar ya karena pemakaian ya, seperti itu. Oke. Oh ya, lupa, sebelum kita periksa mesin, kita periksa juga di kilometer ya. Oke, lupa saya. Nah, kilometer mobil ini di 79.000. Jadi untuk ukuran tahun 2005 itu mungkin usianya sudah sekitar 17 tahun ya. Berarti kilometernya termasuk yang rendah. Nah, di sini juga dia masih ada buku servisnya, dan mobil juga ini dia rekor Toyota ya. Nah, ini gantungan, ada beberapa gantungan terakhirnya. Terus dia rekor Toyota. Jadi servis terakhirnya itu di kilometer, sebentar, ini ada di sini. Nah, ini di kilometer ini berapa nih? 50.000, 64, 74. Nah, ini terakhir dia servis di kilometer 74.000 ya. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer, kondisi mobil, serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita periksa. Nah, di sini kondisi door trim juga masih oke, masih bagus. Nah, terus habis itu di sini sealer juga perlu kita periksa. Nah, di sini sealer pintu juga masih oke. Nah, sealer pintu perlu kita periksa. Kenapa? Karena kalau pintu sealernya sudah tidak ada, berarti pintu sudah gantian. Dan apabila sealernya itu sudah rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Nah, sekarang kita periksa mesin ya. Mesin. Nah, mesinnya ini agak kap mesinnya besar, jadi agak berat ya. Oke. Nah, Toyota Fortuner ini mengusung mesin 2700 cc, 4 silinder, dia 4-wheel drive ya, penggerak 4 roda. Nah, 4 silinder ya. Oke. Nah, mesinnya ini kalau nggak salah sama dengan mesin Kijang Innova yang dulu awal-awal keluar, ada yang 2700 cc ya. Terus kalau nggak salah dia juga sama dengan mesinnya Harrier. Seperti itu kalau ya. Oke. Nah, untuk memastikan kondisi mesin masih bagus, yang pertama kali kita perhatikan adalah ritme dari suara mesin. Nah, mesin yang bagus dia ritme suaranya halus, konstan, terus habis itu juga getaran mesinnya sangat minim. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, yang pertama kali kita perhatikan adalah ini bagian depan apron. Pastikan bahwa apron ini aman, tidak ada bekas reparasi, cat ulang atau ketokan. Nah, terus habis itu juga sealer di kap mesin juga kita periksa kondisinya bagaimana, aman atau tidak. Nah, terus habis itu di bagian-bagian sini juga kita pastikan jangan sampai ada bekas reparasi atau ketok ulang. Sini-sini juga kita perhatikan jangan sampai ada bekas reparasi atau ketok ulang ya, seperti itu. Oke, di sasisnya juga bisa kita perhatikan juga. Nah, untuk memastikan mobil tidak kena banjir, kita bisa pastikan di komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman dari karat, dan juga tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat yang susah dibersihkan, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah periksa mesin, sekarang kita tutup kap mesin ya. Bagi yang mencari mobil SUV dengan kapasitas 7 penumpang, Toyota ya yang terkenal dengan bandelnya, dan juga
Toyota Fortuner ini dia mempunyai basis sama dengan Toyota Hilux yang terkenal di apa namanya, di chassisnya yang kuat, yang termasuk mobil yang chassisnya kuat di kelasnya. Nah terus habis itu juga dari kenyamanannya, terus after sale service-nya juga, dan hampir semua bengkel bisa menangani Toyota Fortuner ini, mungkin menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan baik di medan apa namanya, di medan aspal ataupun juga di medan lumpur ya, atau off-road seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita berikutnya periksa di bagian sini ya, di bagian tengah. Nah, saya coba masuk ke dalam. Nah, oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 1 jengkal. Nah, terus habis itu headroom juga saya masih dapat sekitar 5 jari. Nah, di bangku baris tengah dia mobil karena cukup lebar, jadi bisa bertiga duduk dengan nyaman, tidak sempit-sempitan. Nah, di sini dia pelipatan bangku bisa 40%, 60%. Nah, di sini ada senderan tangan yang cukup enak, tingginya pas jika kita duduk berdua di tengah seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita cek di belakang ya. Nah, di bagian belakang, di sini ada ini nih. Sebentar. Di sini, nah kita cek. Nah, di sini ada AC ya, AC double blowernya ada di apa namanya, di belakang seperti itu. Nah, kondisinya juga masih oke. Nah, di sini ada dua cup holder, terus habis itu di sini juga apa namanya, joknya itu bisa diatur ketinggiannya. Sebentar, ini ada. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ada gantungan. Nah, nah ini bisa diatur senderannya, ketinggian senderannya seperti itu, dan dia dilipatnya bisa 50-50. Dia ngelipatnya ke samping sini, kiri dan kanan. Nah, di sini juga ada cup holder satu seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu sekarang kita periksa lagi di sini. Di sini ada cup holder satu sama ada kantong penyimpanan. Terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan juga di belakang jok. Nah, di sini ya ada tempat sampah. Di sini ada buat dua cup holder di bagian belakang. Di sini ada lampu baca seperti itu di bagian tengah. Oke. Nah, sekarang kita periksa door trim. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke, masih bagus. Nah, di sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu di sini ada child lock. Terus di sini kita periksa ya. Periksa sealer di pintu juga masih aman, masih oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang di sini ada dua sensor parkir. Terus habis itu di sini ada apa namanya tuh, wiper belakang. Nah, sekarang kita buka bagasinya ya. Oke. Nah, apabila jok baris ke baris ketiganya tidak dilipat, masih ada space bagasi yang lumayan ya. Jadi untuk kayaknya untuk berdiri dua popor medium juga masih bisa masuk. Nah, terus di sini kosong ya, tidak ada apa-apa. Dia ban cadangan ada di bawah. Ban cadangan juga kondisinya juga masih tebal seperti itu. Oke. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa, pintu belakang, untuk memastikan bahwa mobil tidak bekas nabrak belakang. Oke. Nah, sekarang ini buat tangki bensinnya ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa door trim. Nah, door trim kondisi juga masih oke, masih bagus. Nah, sealer di pintu juga kondisinya juga masih bagus seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan jok ya. Jok juga kondisinya masih oke, masih cukup rapi untuk ukuran mobil tahun 2005. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Oke. Nah, di sini kita periksa door trim juga kondisinya juga masih bagus, masih oke. Nah, di sini sealer di pintu juga kondisinya juga masih oke. Nah, sealer pintu. Nah, ini oke. Nah, ini tampilan jok dari sebelah di bagian depan ya. Jadi kondisi jok juga masih oke di sini. Nah, ini ada pudar aja nih, pudar karena pemakaian, karena sering turun naik ya bagian supir. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita coba masuk ke dalam, kita periksa setir ya. Oke. Nah, kondisi setir masih bagus. Di sini ada lecet-lecet pemakaian masih wajar sedikit, tapi secara keseluruhan kulitnya masih bagus. Nah, di sini ada pengaturan buat audio ya, audio
Seperti itu. Nah, ini speedometer. Nah, di sini buat pengaturan lampu dan lampu sen. Terus di sini buat pengaturan wiper ya, wiper depan belakang sama semprotan wiper ya, semprotan air wiper. Nah, terus di sini dia ada jam digital, terus habis itu ada pemakaian per kilometernya berapa. Nah, terus di sini juga kalau kita duduk nih di jok penumpang depan, kalau tidak pakai seat belt, jadi ada nyala nih indikator seat beltnya belum terpasang. Nah, di sini tipnya masih orisinil ya, masih orisinil bawaan dari pabriknya. Dia bisa CD, bisa MP3 kayaknya sih bisa juga. Compact disc sih masih, MP3 sepertinya belum. Bisa nih, MP3 bisa. Nah, di sini juga masih ada kaset ya. Jadi radio, MP3, CD sama kaset. Kalau yang masih punya kaset ya, jadi bisa putar lagu-lagu nostalgia seperti itu. Oke. Nah, di sini ada pengaturan buat ini defogger belakang. Nah, ini buat lampu hazard. Nah, di sini ada pengaturan dia AC-nya sudah digital dan sudah auto climate ya. Nah, single tapi single zone masih. Oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan yang cukup dalam ya. Jadi kayaknya handphone bisa masuk ya kayaknya. Nah, buat ini, nah AC juga kita cek juga kondisinya masih dingin. Nah, dia sudah airbag ya, sudah ada airbag di depan. Nah, terus di sini AC. Nah, di sini juga ada cup holder. Cup holder. Ini cup holder atau bukan ya? Sebentar dipencet. Oh, bukan. Ini kayaknya bukan cup holder. Nah, terus di sini ada ini apa namanya tuh, power outlet. Di sini ada colokan rokok. Nah, di sini ada buat nyala matikan AC belakang seperti itu. Nah, di sini buat nyala matikan sensor parkir. Nah, sini ada cup holder. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini dia ini tuas untuk 4 rodanya ya. Jadi di sini ada pengaturannya. Kita posisinya di HH ya. Di H berarti untuk dua roda ya, jalan normal. Terus habis itu ada high, ada low. Terus habis itu ada pindah juga ke netral. Netral dia, kalau netral semua tuas kita masukin tidak jalan. Terus habis itu ini buat 4 WD nya seperti itu. Oke. Nah, terus di sini matic ya, matic dia ada kecepatan rendahnya juga 32 sama L. Terus di sini ada shift lock-nya. Terus di sini rem tangan. Terus di sini ada kantong laci penyimpanan tertutup yang cukup besar dan dalam. Nah, terus di sini juga jika kita mau lihat mobil bekas banjir atau enggak. Nah, kalau dia ada sisa-sisa lumpur atau karat berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada cup holder 1 sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian sini, di sini ada lampu baca ya, lampu baca kiri dan kanan. Terus habis itu di sini ada tempat buat naruh kacamata. Nah, terus visor belum ada cermin di bagian sebelah supir. Nah, sebelah penumpang dia ada cermin. Nah, spionnya bisa diatur tingkat kesilauannya secara manual seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Toyota Fortuner 2,7 bensin tipenya V Matic 4x4 tahun 2005. Nah, jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, terus alamat, terus deskripsi mobil, harga mobil, sama simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, terus sama tuker tambah bisa. Nah, di Zal Motor sendiri ada rekanan kami yang bisa menyediakan kredit dengan sistem syariah bagi yang mencari kredit syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu di matic perpindahan maticnya bagaimana, halus, responsif atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus sama karakter dan rasa berkendaranya. Hanya bisa kita cek dengan test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir ini yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja ulasan tentang Toyota Fortuner ini. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info mengenai video-video terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook Zal Motor, Instagram FF Usfar,
terus di Twitter sama di TikTok ya, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga saya akan memberikan playlist mengenai stok mobil-mobil yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review Toyota, mobil Toyota yang lainnya, serta ada playlist juga mengenai beberapa video tips mengenai cara mencari mobil bekas, tips mencari mobil bekas ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke teman, saudara, kerabat, atau saudara, teman kerabat, dan siapa aja pun yang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.